Oke guys, akhirnya kita sampai juga di P4TK Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini adalah pintu masuknya guys. Dan ini lambangnya. Kita sudah sampai di komplek P4TK Bahasa. Ini adalah lingkungan sekitarnya. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai juga ke sini, tempat atau pusat diklat untuk guru-guru se-Indonesia. Jamaah, ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, mohon untuk tidak tidur atau berbicara karena hal-hal tersebut bisa merusak pahala Jumat itu sendiri. Iya, jadi harapannya ya guru bahasa Perancis tetap bertahan mengajarkan bahasa Perancis. Jangan jangan merasa sedih atau merasa terbebani bahwa sekarang bahasa Perancis itu kok sepertinya tidak diminati oleh para siswa. Tetapi kita sebagai guru harus mampu menjelaskan, mungkin bukan hanya kepada siswanya tapi juga kepada orang tua, kemudian juga kepala sekolah, bahwa bahasa asing apapun yang dipelajari itu pasti suatu saat akan bermanfaat. Dan bagi gurunya juga, misalnya dalam satu semester ini ngajar tapi kok muridnya merasa nggak bisa-bisa, yakinlah bahwa suatu saat pasti bila ketemu itu pasti mereka mungkin bisa salue, mungkin bonjour monsieur, bonjour madame, itu aja sudah sesuatu yang saya rasa pasti membanggakan bagi bapak ibu yang ngajar ngajar bahasa Perancis gitu, ya. Jadi terus apapun kurikulumnya, apapun metodenya, apapun strateginya, saya yakin bapak ibu mampu mengajarkan bahasa Perancis, karena bahasa Perancis ya seperti itu saja. Artinya sekarang itu internet itu dengan segala macam aplikasi apa segala macam ya, itu bapak ibu harus mau mengeksplor kalau memang itu adalah tuntutannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang maunya pakainya apa yang gampang, pakai film, pakai YouTube. Bapak ibu harus menyisihkan waktu untuk bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan siswa. Tapi bukan berarti bahwa kalau sekarang itu ada pembelajaran berdiferensiasi, terus wah sebagian maunya cuma dengerin nonton film, apakah kita harus ikuti 100%? Kan tidak. Kembali lagi bahwa bahasa itu adalah 4 kompetensi. Jadi kita mungkin untuk keinginan mereka, learning style mereka itu, preferensi learning style mereka itu kita ikuti, tapi terus kita beritahu juga bahwa sudah dari sini kamu harus begini. Misalnya habis nonton terus ya mungkin harus berbicara, kemudian juga nanti jangan lupa bisa membacanya atau menulis sedikit-sedikit lah begitu ya. Jangan lupa itu 4 skill. Bahasa itu selalu 4 skill Bapak Ibu, yang 4 kompetensi. Ya, kemudian dengan adanya P4TK Bahasa yang dilikuidasi gitu ya, dibubarkan, dilebur atau apalah namanya, itu memang kebijakan dari Kemdikbud lah ya. Walaupun sih kita khususnya Wijaya Iswara di P4TK Bahasa itu tentu saja sedih, tetapi ternyata kita dialihkan menjadi Balai Guru Penggerak untuk Provinsi Banten. Tapi apakah nanti Bapak Ibu di seluruh Indonesia tidak terlayani? Oh tidak Bapak Ibu, tetap saja terlayani. Apalagi sekarang dengan teknologi canggih. Jadi saya yakin teman-teman yang di P4TK Bahasa pun masih mau, ibaratnya seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang
apa kurikulum merdeka atau bagaimana strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya, pasti maulah mereka menjawab gitu ya, karena memang itu adalah tugas kita. Dan itu kalau menurut saya sudah mendarah daging. Kalau ada yang tanya ini pasti kita akan ini mestinya begini gitu. Itu sudah menjadi darah daging para kolega saya di PMK Bahasa ini ya gitu. Sekarang yang terjadi adalah seperti itu karena memang desain besarnya, jadi ada balai guru penggerak di setiap provinsi, kemudian ada juga balai besar guru penggerak, itu hanya ada 6 ya. Bapak Ibu silakan mencari sendiri di mana itu BBGP dan apa itu BGP ya. Jadi desain besarnya adalah guru itu nanti masuk ke salah satu BGP, kemudian di situ ingin belajar apa itu harus terlayani, one stop shopping, seperti Bapak Ibu pergi ke supermarket. Nah, saya ingin belajar matematik misalnya, jadi guru matematik di Jakarta atau di Banten itu nanti tidak perlu lagi ke Jogja. Kalau dulu kan ada PM4TK matematika di Jogja misalnya, nah itu katanya tinggal klik aja. Itu desain besarnya ya, one stop shopping. Bapak Ibu silakan buka BGP atau BBGP jika ingin untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan mapelnya ya, kita lihat saja sampai sejauh mana pemerintah bisa mengakomodir keinginan mereka, cita-cita mereka, karena memang idealnya nanti dalam satu BGP itu harus ada beragam media iswara yang akan mengakomodir keinginan, keperluan, kebutuhan guru-guru mapel begitu Bapak Ibu ya. Tetap semangat, jadi terus saja guru bahasa sampai kapanpun yang namanya bahasa itu diperlukan. Jadi Bapak Ibu yang harus diingat adalah saya mengajarkan bahasa Perancis itu untuk apa? Supaya anak saya mampu berkomunikasi dalam bahasa Perancis. Komunikasi yang seperti apa yang saya inginkan dapat dikuasai oleh anak, yaitu salué lah cukup, bonjour, ketemu lagi 10 tahun kemudian dengan anaknya, bonjour monsieur Imad, ça va? Nah, pasti ada kebanggaan tersendiri gitu di dadanya begitu. Itu saja ya. Jadi tetap semangat menjadi guru bahasa Perancis, karena selama negara Perancis itu masih eksis, pasti ada pembelajaran bahasa Perancis. Oke, ya ini Monsieur Imad ini salah satu guru yang menjadi YouTuber. Nah, perlu dicontoh oleh Bapak Ibu semua ya. Masukkan dulu hal-hal yang ringan, yang menarik bagi anak-anak, atau orientasi YouTube-nya mau kemana, itu Bapak Ibu silakan ciptakan sendiri. Kalau Monsieur Imad ini kayaknya masih campur-campur ya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin nanti kan kalau YouTube itu bisa ada ini bagian ini gitu ya. Saya kurang paham. Soalnya saya biasanya kalau ke YouTube ya bagian-bagian tertentu gitu ya. Tapi teruskan saja Monsieur Imad. Kalau Monsieur Imad sebagai guru bahasa Perancis ingin supaya anak-anak itu, murid-muridnya terutama, lebih tertarik belajar bahasa Perancis, silakan dimasukkan hal-hal yang berbau Perancis dulu supaya mereka termotivasi. Kemudian nanti juga ada pembelajarannya, dan ya lagu-lagu bahasa Perancis atau potongan-potongan pendek dari film Perancis yang sekarang bisa kita ambil dari mana saja, tentu juga dengan memperhatikan cipta ya. Oke, jadi untuk Monsieur Imad, semangat terus dan selamat, dan sekali-sekali nyanyi bahasa Perancis. Oke, Gitu, terima Monsieur. kasih Ibu. Merci beaucoup. Oke, guru-guru bahasa Perancis lagi galau. Kenapa ya galau ya? Kalau menurut saya ya, apapun kurikulumnya disikapi dengan dewasa aja. Sebagai seorang guru adalah sekaligus sebagai pembelajar sepanjang hayat kan. Jadi apapun kurikulumnya, kita harus terus semangat untuk belajar. Yang pertama kalau menurut saya ya, memahami apa sih perubahan yang sedang terjadi, berusaha paham gitu, berusaha untuk mencari tahu. Kemudian jangan bangga ketika di suatu daerah dia sendirian gitu, jangan bangga, tapi berusaha untuk terus menjalin networking, untuk menjalin jejaring dengan guru-guru yang lain. Itu yang pertama, sehingga akan menambah rasa pede ya.
Kemudian yang kedua, berusaha menguasai. Menguasai apa? Menguasai terkait dengan konten materi yang kita ajarkan, yaitu bahasa Perancis. Dalam artian kita kan mengajar bahasa Perancis itu kan berbeda ya dengan kita kuliah dulu gitu. Jadi kita harus tahu tuntutan mengajar bahasa Perancis SMA itu seperti apa sih yang seharusnya gitu. Sebagai guru bahasa Perancis harus tahu bahwa kita punya standar yaitu DELF untuk anak-anak didik kita dengan untuk peserta didik SMA SMK. Dengan mengetahui, memahami standar, otomatis kita tahu apa sih yang harus kita ajarkan ke mereka gitu. Sehingga apapun kurikulumnya mau berubah apapun, kalau kita sudah paham standar kita nggak bingung gitu. Apa sih yang mau kita ajarkan? Perubahannya seperti apa sih? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terus untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu pasti akan sangat dinamikanya sangat cepat yang terjadi saat ini dan menuntut juga guru untuk terus mengikuti perkembangan itu. Kalau mau bahasa Perancis itu tetap diterima dan tetap menarik di mata anak-anak, mau nggak mau gurunya harus ikut perubahan itu, ikut dinamika itu. Kemudian yang keempat, manfaatkan jejaring-jejaring yang ada, misalnya forum MGMP, kemudian forum WA Group, enseignant maupun di MGMP daerah itu tidak semata-mata sebagai tempat ajang curhat atau keluh kesah seputar administrasi. Karena menurut saya itu adalah akan demotivasi kalau itu terus-menerus dilakukan. Tapi bagaimana media-media itu dijadikan ajang untuk menggali potensi dan juga untuk mendiskusikan terkait dengan metode pembelajaran kah, kemudian media kah, kemudian mungkin pelatihan kah gitu. Jadi ajang untuk saling meningkatkan kompetensi. Jadi tidak hanya sekedar diskusi atau curhat masalah jam saya nggak ada, kemudian wakakur saya nggak mengakomodir misalnya. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya secara teknis mungkin kalau kita paham situasi, kalau kita banyak jejaring juga di sekolah masing-masing akan bisa diatasi sebetulnya gitu. Jadi manfaatkan jejaring yang ada untuk lebih meningkatkan kompetensi. Jadi yang di daerahnya sendiri nggak merasa sendiri, di daerahnya yang mungkin komunitas belajar bahasa Perancis yang komunitasnya nggak ada, dengan jejaring itu bisa termotivasi untuk terus berkembang gitu. Jadi menurut saya terus semangat apapun perubahannya, apapun perkembangannya ya, karena ini adalah jalan yang sudah kita pilih, mau nggak mau harus konsekuen di jalan itu. Oke ya, itu saja dari saya. Pendapat Ibu mengenai dilikuidasinya P4TK Bahasa, bagaimana Bu? Oke, terkait dengan likuidasi, 20 tahun saya di sini di P4TK Bahasa, tentu saja banyak sekali ya sebetulnya yang cerita suka duka bagaimana membersamai, bagaimana belajar bersama-sama dengan guru bahasa Perancis dan juga dengan tenaga kependidikan lainnya. Harapan saya dengan adanya likuidasi ini tetap mengakomodir atau tetap dari kementerian tetap memperhatikan pengembangan kompetensi untuk guru-guru mapel, jadi guru-guru bahasa asing terutama ya, guru-guru bahasa Perancis. Karena selama ini masih prioritas itu masih ke guru-guru untuk mapel yang pokok ya, untuk bahasa asing belum terlalu diprioritaskan. Nah, harapan saya dengan dilikuidasi apapun namanya, kemudian apapun kemanapun kami nanti akan berada, tetap inginnya bahasa Perancis tetap maju dan tetap menjadi perhatian bagi pemerintah. Oke, tentang YouTube Pak Imat, mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat Bapak Ibu guru yang lain menjadi motivasi tersendiri bahwa mengajar bahasa Perancis itu bisa dengan berbagai media, bisa berbagai macam variasi dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya monoton melalui textbook dan sebagainya, tidak hanya mengandalkan itu, tetapi lihatlah bahwa dinamika perubahan di luar sana sangat luar biasa cepat. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk kemajuan peserta didik kita, dan sukses selalu untuk Pak Imat, sukses menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Imat. Terima kasih ya Miss Imat sudah hadir di sini. Untuk guru-guru bahasa Perancis, khususnya juga untuk Miss Imat, semoga tetap mengajar bahasa Perancis di sekolahnya masing-masing, tetap semangat
walaupun ada kurikulum perbedaan kurikulum atau perubahan kurikulum, tetap disikapi dengan positif. Mengajar yang terpenting adalah mendidik dan merubah karakter anak menjadi lebih baik dan mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Itu saja. Terima kasih. Voilà. Berangkat dari sini ya, apa mimpimu? Sebenarnya mimpi saya banyak sekali. Tapi apa daya, keadaan dan situasi harus kita ikuti. Sekarang tidak ada lagi P4TK Bahasa. Ya, walaupun demikian, mimpi tetap harus diwujudkan. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Sekarang program pemerintah ada 2, yaitu sekolah penggerak dan guru penggerak. Bagi yang belum dua-duanya dianjurkan untuk mengikuti kurikulum merdeka, yang istilahnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Saya berharap ya semua guru bahasa Prancis dimanapun berada tetap optimis selalu. Ikuti saja ada apa yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ikuti di sana, bisa belajar mandiri, bisa mengikuti materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar, dan bisa mengupload video pembelajaran yang kita pelajari di kelas. Nih, seperti contohnya nih saya dengan Misha Imat ya di sini ya. Apapun bisa jadi konten buat Misha Imat. Ya, ke IVI bisa jadi konten, ke P4TK Bahasa yang sudah mau bubar, yang secara tidak sengaja diposting, diangsennya oleh Madam Nur Hayati, Ibu Elvira dan Madam Lila, bisa jadi konten baginya Misha Imat. Karena dimanapun kita bisa belajar, apapun kontennya kita bisa mempelajari apa yang bisa berkaitan dengan bahasa Prancis. Sekarang bahasa Prancis harus dibuat menyenangkan. Di mana saja buatlah pembelajaran bahasa Prancis yang menyenangkan. Ya. Kita siap membuka kelas drama, kita siap membuka kelas puisi, kita siap membuka kelas menyanyi, kelas tour guide, atau kelas materi-materi yang berkaitan dengan A1 saja misalnya kalau di kelas 11. Nah, jadi walaupun sudah tidak ada lagi P4TK Bahasa, don't worry, tetap happy. Comment dire en français happy? On partage toujours ya, artinya on share, on share, on partage toujours ce qu'on a. Artinya kita tetap happy dimanapun apapun kita bisa belajar. Bon, merci Misha Iman. Au revoir.